Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Norsa Fatmawati, guru dari SDN Antasari II. Saya Herin Nida, guru dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufi'iyah. Dan saya adalah Bisdasari dari guru SDN Pasar Senen 1. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Norsa. Apa kabarnya Bu Nida? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu Nida dengan coach. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin memaparkan beberapa acuan saya dalam rubrik penilaian mengenai proses penilaian nantinya. Jadi di sini yang pertama terkait tentang prinsip coaching. Saya harapkan nanti Ibu Nida saat melakukan proses coaching adanya prinsip, yaitu prinsip kemitraan, kemudian yang kedua kreativitas, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Nah, selain itu nanti adanya kompetensi inti, yaitu seperti present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dan tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Nah, dan jangan lupa nanti juga melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, adanya identifikasi, yang kedua, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nida, apa boleh? Ya, tentu boleh Bu. Oke, ya. Pertanyaan pertama, kira-kira proses coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, jadi di sini saya ingin mengembangkan, ada 2 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan berbobot. Oke, nah dari 2 kompetensi itu, yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu, karena kan kalau misalnya saya bisa mendengarkan dengan aktif, maka secara otomatis saya juga akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, betul sekali ya Bu, dengan kita mendengarkan aktif, kita bisa menggali potensi dari coach tersebut. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator ketercapaian tolak ukur yang bagaimana yang ingin dicapai atau yang dituju oleh Ibu Nida? Oke, di sini indikator yang ingin saya capai adalah dapat dengan baik membantu si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, ya. Oke, baik. Semoga bisa tercapai ya Bu dalam proses coachingnya, dan berjalan dengan lancar, dan Ibu bisa menggali potensi dari coachingnya secara maksimal. Iya saja dari saya. Silahkan untuk Ibu memulai proses coachingnya. Baik, siap Bu. Semangat Bu. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Nida. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah luar biasa. Malam tadi Ibu ada WA saya ya, katanya mau ngobrol, ada apa ya Bu? Iya, ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya ceritakan dengan Ibu Nida. Oke. Jadi di sini kita tidak lama ya Bu ngobrolnya, paling ya 10 sampai 15 menit. Jadi apa nih yang Ibu Cici harapkan dari percakapan kita hari ini? Iya, jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Nida tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika Bu, pada pembelajaran perkalian. Nah, saya kan merasa murid-murid saya itu kesulitan ya Bu, untuk memahami materi perkalian, padahal materi itu sudah kelas 2 menjadi dasar matematika pada pembelajaran selanjutnya Bu. Oh gitu. Jadi di sini Ibu Cici mengalami kesulitan dalam mengajarkan matematika ya Bu ya, terutama pada materi perkalian di kelas 2, begitu ya Bu? Iya Bu, saya merasa kesulitan dalam materi perkalian Bu.
Oke, karena waktu diskusi kita nih tidak banyak, jadi apa nih kira-kira yang Ibu Cici ingin dapatkan dari percakapan ini? Iya Bu, yang saya harapkan dalam diskusi ini saya mau mendapatkan solusi Bu, dan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid Mhm, yang tidak paham dengan perkalian matematika tersebut Bu. oke, jadi di sini Ibu ingin mencari solusi Iya Bu. supaya murid-murid Ibu itu paham Bu ya dengan materi perkalian yang Ibu ajarkan. Iya Bu, benar Iya. Bu. Hmm, kemudian menurut Ibu Cici, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih? Anak-anak yang paham tentang perkalian? Oh iya, menurut saya Bu, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengajarkan perkalian, penjumlahan berulang lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham Bu tahap-tahap pengerjaan dalam perkalian tersebut. Oke, jadi menurut Bu Cici, kalau anak-anak itu paham, berarti anak-anak itu dapat melakukan penjumlahan berulang Bu ya dalam Jadi ketika anak sudah dapat melakukan penjumlahan berulang, berarti anak-anak itu bisa dikatakan sudah memahami perkalian. Iya Bu, Oke. begitu Bu idealnya Kemudian, Bu. heeh, menurut Ibu posisi yang idealnya seperti apa ya Bu? Eh, Kalaunya menurut saya, kalau Mhm, saya amati dari beragam murid-murid tadi, Bu, mhm, saya di kelas 2 itu ini memahami perkalian. Ada yang mhm, menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mhm, mengerjakan perkalian tersebut. Lalu mhm. ada juga di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahan salah kalau di rata-rata menurut menurut saya poin 5, Bu, yang idealnya, Bu. Oh iya, berarti saat ini murid-murid Ibu Cici itu adanya di level 5 ya Bu ya, ada di poin 5. Kemudian kira-kira ada nggak kemungkinan murid-murid Ibu ini bisa naik misalnya di level 10 gitu Bu? Bisa Bu Nida, Mhm, dengan hasil akhir perkalian dan penjumlahan berulang yang benar, mhm. berarti murid-murid itu paham, mereka bisa berada di level 10 Bu. Oke, baik Bu Cici. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang bisa Ibu Cici lakukan agar murid-murid Ibu itu paham tentang perkalian? Iya, sebenarnya itu yang baru saya pikirkan itu Bu Nida, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham, mereka Mhm. terhadap perkalian tersebut, saya ada beberapa ide sih Bu Nida. Oh bisa Bu, bisa disampaikan Bu, kira-kira apa ya idenya Bu? Jadi begini Ibu Nida, saya Mhm, saat mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah. Nah, mhm, menulis contoh pengerjaan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan, Bu. mhm, Terus lagi, setelah saya renungkan, usia mhm. murid-murid di kelas 2 itu, memang memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media yang konkret dan Mhm, nyata. iya, Nah, mhm, saya juga ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran, Bu. mhm, Media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. mhm, Dalam menjelaskan, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, mhm. terus dengan video pembelajaran yang ada kartunnya yang ada di YouTube, menjelaskannya tentang perkalian, lalu bagaimana untuk menggunakan benda konkret untuk pembelajaran berulang tersebut, Bu. Mhm, Menggunakan misalnya stik es krim, mhm, kelereng, mhm. batu, atau misalnya biji kacang, Bu. Bisa saya lakukan langsung dihitungkan pada murid-murid tersebut. Nah, Iya. seperti itu, Bu. Murid-murid saya menjadi senang memainkan game-game tersebut, Bu. Oh iya, jadi rencananya Ibu tadi bisa menayangkan video pembelajaran, Iya, bisa menggunakan benda konkret seperti es krim gitulah Bu, stik es iya, krim. Kemudian tadi saya dengar ada juga game ya Bu ya? iya, Game Bu. apa Bu nih yang mau dimainkan? Iya, menghabiskan santalku. Jadi, Mhm, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya mhm. gunting-gunting dan saya tempel di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nah, Oh, nanti murid-murid akan mengambil satu kertas, Bu, mhm, soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkalian dan menggunakan benda konkret seperti stik es krim, mhm, kelereng, mhm, batu, dan biji kacang. Jika sudah selesai, mereka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid mhm, tersebut mengambil soal lalu di tentakel gurita itu rencananya rencananya Bu akan mhm. ditempelnya Bu.
Oh iya, baik Ibu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Cici ini apa ya, Bu? Ukuran Mhm, keberhasilan dari mhm, rencana saya ini mungkin murid-murid akan mudah untuk mengerjakan perkalian mhm. dengan benar, Bu. Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira ada nggak ya kendalanya nanti Bu ketika pembelajaran, ketika Ibu menerapkan rencana aksi ini di pembelajaran, kira-kira ada kendala tidak yang akan Ibu hadapi? Oh, iya, Mhm, mungkin kendala yang saya perlu hadapi itu waktu untuk mempersiapkannya, Bu. iya, Media-media yang saya mhm, butuhkan untuk pembelajaran itu dan membutuhkan tempat yang luas, Bu, supaya murid lebih luasa dalam bermain game, mhm. menghabiskan tantangannya tersebut, Bu. Oke. Kemudian tadi kendalanya di waktu ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira Ibu perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media tersebut? Dan apa kira-kira solusi dari kendala itu, Bu? Oh, iya. Mhm, Menurut saya, Bu, karena ini pembelajaran matematika, itu mhm, masih 3 hari lagi. Jadi saya bisa siapkan media-media itu mulai dari mhm, sekarang, Bu. Nah, saya bisa menyiapkan dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. mhm, Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya, Bu, dalam 3 hari tersebut. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya akan setting untuk mhm. meja-meja kursinya dipinggirkan dulu dan ruang lapangan di tengahnya untuk murid bisa main game, menghabiskan tantangan tersebut untuk menghitung benda nyata yang akan disediakan tersebut, Bu Nida. Oke, bagus sekali Bu Cici rencananya. Kira-kira ada tidak nih seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Cici, untuk mempersiapkan pembelajaran itu, Bu? Iya, Bu, saya akan berdiskusi dengan Ibu Ari sebagai Mhm, teman paralel saya yang di kelas 2A, Bu. Nah, mhm, untuk rencana aksi saya itu dalam pembelajarannya itu supaya kami bisa saling melengkapi dengan Ibu mhm, Ari itu, kami mhm, bisa menerapkannya di kelas juga. Nah, iya. jadi kami saling berkolaborasi, Bu. Oke, baik Bu. Kemudian kapan nih kira-kira Ibu akan mulai menerapkan yang Ibu sebutkan tadi? Rencananya, Bu, hari Kamis ini, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita review sebentar ya, Bu Cici. Tadi Iya, kan kita Bu. sudah berbicara nih tentang solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Iya, Bu, tadi kan awalnya tadi saya bingung, Bu Nida, tentang masalah Mhm, murid-murid saya yang tidak iya. paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya bisa tahu apa saja yang akan saya lakukan, misalnya membuat media, gitu, terus memainkan game, terus lagi saya juga perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk Mhm, pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampaikan murid dengan menggunakan media yang konkret tadi, Bu. iya, Dan pembelajarannya menjadi interaktif dan lebih menyenangkan. Dan iya. juga saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ari Mhm, supaya saya lebih mudah dalam mhm, menyelesaikan saya lebih mudah mhm, berkolaborasi dengan Ibu Ari, teman saya, untuk lebih mudah mhm. mengerjakan medianya, Bu. Oh iya, baik Ibu. Wah, keren sekali nih Ibu Cici. Nanti dicoba dulu ya Bu, semoga berhasil tadi nih solusi dari Ibu Cici. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu, kita bisa bicarakan kembali bagaimana hasilnya dari rencana aksi Ibu tadi. Enggi, Iya, iya, semangat ya Bu Cici ya. Kalau butuh support bisa jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya Bu. Enggi. Iya, Iya. makasih Bu Nida. Inggi, Enggi, sama-sama Bu Cici. enggi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching dari Ibu Nida dengan coachnya. Jadi saya sudah ada mendapatkan catatan dari tentang beberapa hal. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Nida. Boleh ya, Bu? Iya, tentu Iya. boleh Ibu. Nah, yang pertama, Mhm. apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, jadi tadi ketika coaching, saya sudah melaksanakan prinsip coaching ya, Bu. Yang pertama berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan. Nah, prinsip kemitraan ini terbukti dengan ada tidak adanya starata antara Ibu dengan si coach tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu prinsip kreativitas. Ibu di sini bisa
menggali solusi dari si coach itu dengan kreativitas ibu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip memaksimalkan potensi. Nah, jadi di sini juga ibu tidak lupa untuk sudah sesuai dengan yang kompetensi inti yang ibu harapkan saat di prasupervisi tadi, seperti ibu mendengarkan secara aktif, kemudian ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu. Dan yang tidak ketinggalan tentunya ibu juga melakukannya dengan alur tirta. Nah, di sini adanya tujuan tadi, kemudian adanya identifikasi yang ibu lakukan, setelah itu adanya rencana dan adanya tanggung jawab. Nah, jadi di sini dari hasil catatan saya yang proses coaching ibu sudah terlaksana dengan baik dan kemudian secara umum sudah melaksanakan proses coachingnya dengan luar biasa. Iya, baik, terima kasih Ibu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, nah ini kan kita sudah melakukan proses coaching. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sepertinya di kehadiran penuh ya Bu, soalnya tadi waktu coaching saya sempat merasa agak blank gitu Bu, jadi mungkin fokus saya terganggu. Seharusnya kan saya lebih fokus kepada si coach, jadi saya bisa lebih memaksimalkan potensi dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Mungkin harusnya saya menggunakan teknik stop dulu ya Bu tadi itu sebentar ya ketika saya merasa kurang fokus untuk mengembalikan fokus saya dan akhirnya saya bisa kembali fokus untuk membimbing si coach tadi. Baik, kehadiran penuh ya Bu atau present yang menjadi harapan Ibu di selanjutnya. Semoga Ibu segera bisa menguasai teknik ini dan akan semakin tajam nantinya dalam memberikan sebuah pelayanan atau coach kepada si coach nanti. Nah, saya juga berharap semoga proses ini akan menjadi bekal untuk Ibu ke depannya lebih baik lagi dan Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya nantinya ya. Jadi alur tirtanya tetap harus dilaksanakan. Proses ini sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih juga sudah membimbing, mengobservasi saya Ibu. Ya, sama-sama Bu Nida. Ya, baik. Saatnya saya berpamit dulu ya. Assalamualaikum Bu Nida. Ya, waalaikumsalam Bu Naksa.